Ada satu penelitian yang pernah saya baca gitu kan di Berwijaya sih Ustaz. Itu subhanallah, ketika sel kanker itu dibacakan Al-Fatihah, tapi ternyata nggak sekali, sampai 30 kali itu ternyata pertumbuhannya terhenti. Al-Fatihah sampai 30 kali. Berhenti. Karena kayak sel kanker itu kan sebenarnya dia bentuk ketidaknormalan sel akibat terlalu luar biasanya nafsu yang mendominasi dalam dirinya, dari makanan, dari pikiran, segala macam. Ketika Al-Fatih kan umul kitabnya kan, ketika ibarat kata ibunya datang, berhenti dia. Sampai kayak begitu. Masya Allah. Ya, Itu kalau yang baca level sahabat, saya yakin nggak 30 kali. Nggak perlu mungkin. Ini kali ya, karena seperti Imam Ibnu Qayyim juga sampaikan, beliau bilang tentang Al-Quran itu sebenarnya pedang tajam. Nah, kalau pedang tajam itu tinggal tergantung pada siapa yang memainkan, yang megangnya. Iya. Gitu. Ya, heran sih kalau saya lihat Ustaz, maksudnya mereka itu ya karena yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka rasakan hampir setiap hari positif semua. Positif semua. Nggak ada yang melihat kayak sekarang kita keluar rumah aja, misalkan gitu kan, lihat ada misalkan seorang wanita nggak berjilbab, dapat 1 dosa. Lihat iklan apa segala macam, terlalu banyak buat kita. Ya di zaman era kayaknya merah fitnah kan. Ya, akhirnya wajar kalau saya katakan mereka sekali turun demamnya, kita mungkin 50 kali baru turun, wajar. Karena mungkin saya membahasakan si Al-Quran atau mungkin sebelah Al-Fatihahnya itu masih pada tahap ngikis dosa dulu. Masih pada tahap ngikis dosa dulu, baru dia bisa berefek. Ibarat kata tubuh tuh banyak sampahnya dulu dibersihin dulu. Nggak heran, kenapa sahabat itu ketika mereka bersedekah, yang Allah balas ke mereka tuh cepat, seketika kebanyakan. Karena stok dosa mereka nggak banyak. Stok dosa mereka nggak banyak. Ketika mereka berbagi cinta, Allah balikin cintanya. Indah sekali. Indah sekali Ustaz. Saya mencoba mengambil benang merah penyakit degeneratif ya, penyakit akibat lifestyle itu, kata kunci stres. Stres, kebencian, ketidaksukaan, ketidaknyamanan, segitu itu menekan jiwa kita. Menekan jiwa situ. Dan kalau udah stres, apa yang terjadi? Pasti adrenalin keluar. Noradrenalin keluar. Adrenalin keluar, noradrenalin keluar, tensi naik, gula darah bisa naik, pembuluh darah menyempit, bisa sesek, perut melilit, semua. Sampai ke perubahan sel yang awalnya cuma 1 kayak gitu, nanti tiba-tiba berubah bentuk, belah sendiri, yang kita kenal sebagai kanker. Sampai ke sana. Sampai ke sana itu. Stres itu. Stres. Tekanan jiwa ini stres. Berarti obatnya kanker gampang dong. Iya. Cinta menyembuhkanmu. Dan banyak case-nya kayak begitu. Ketika mereka, saya baca di beberapa buku-buku, ketika mereka memasrahkan dirinya, menyerahkan diri sama Allah, kemudian mereka berpuasa. Puasa itu kan bentuk cinta. Nggak gampang puasa. Gitu kan? Makanya kan hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil di situ. Itu bentuk puasa. Jadi sebenarnya kalau dibilang solusi penyakit di saat sekarang ini adalah kembalikan cinta dalam hati itu kepada sang pemilik cintanya, itu Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan penyakit ini. Oh, itu kan luar biasa. Terima kasih Kau telah memberikan masalah ini, ujian ini, cobaan ini, segala macam. Sehingga apa? Allah ridho. Jadi dia hidup. Jadi gini, kan kalau orang, Allah suruh dia hidup katakanlah line 1 gitu. Hidup di line 1. Line 1 itu begini. Ya. Allah takdirkan, kehendaki dia di situ. Tapi dia nggak mau. Dia pindah ke line 2 atau pindah ke line lain. Berarti dia nggak patuh sama yang punya line. Kan sebenarnya kalau ada seorang ahli di Jepang tuh, dia bilang katanya, kita tuh hidup, gen kita tuh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia bilang, kalau Anda mau hidup damai, bahagia, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada line-nya tadi. Ada line-nya itu. Ya subhanallah kan, jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mulai mengerti kenapa saya diberi ini, dikasih ini, saya atau Ustadz seperti itu, atau jamaah yang menyaksikan ini,
why, kalau dapat why-nya itu apa, itu asik hidupnya. Why itulah bentuk dia mencari cinta tadi. Oh ternyata ini maksud saya Allah memberi ini. Masya Allah, Masya Allah. Dan kalau itu sudah dikerjakan, saya katakan, Masya Allah, sel kanker itu bisa mati dengan cinta. Sel kanker bisa mati dengan cinta. Gitu. Mati dengan cinta. Dan secara sains memang udah dibuktikan. Buktikannya bahwa ternyata setiap perubahan emosi, pikiran, dalam diri manusia itu akan berefek ke sistem hormon. Sampai kayak begitu penelitiannya. Bahkan yang luar biasa, orang yang cemas berlebihan kayak begitu, atau takut berlebihan, atau mungkin benci berlebihan, itu hilang. Jadi misalkan dalam darah itu misalkan ada sel yang berperan sebagai pemahan sel kanker, itu bisa hilang sel itu, lenyap, missing, nggak diproduksi. Sebab ininya nggak memerintahkan produksi itu. Kan dia pusatnya di sini namanya HPA itu. HPA itu hypothalamus pituitary axis. Dia pengontrol di sini.